Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Yang mana di sini ada salah satu teman subscriber yang kembali bertanya ya, apakah misalkan data verbal kita itu, dalam hal ini verbal ijazah, ternyata masih menunggu pemeriksaan dan sudah dibuka pendaftaran, apakah nantinya berpengaruh ya untuk penempatan guru PG apabila sampai pendaftaran di SSC dibuka ternyata verbal ijazah itu masih menunggu pemeriksaan. Sebenarnya kami sudah pernah membahas ini Bapak Ibu ya, tetapi lagi dan lagi ada juga yang masih mempertanyakan. Oleh karena itu kami mencoba untuk membahasnya ulang. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja to the point Bapak Ibu ya, terkait data verbal guru lulus PG. Verbal ijazah masih menunggu pemeriksaan jelang SSCASN dibuka di tanggal 25 Oktober tahun 2022. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu ya, apakah ada pengaruhnya terkait dengan penempatan guru lulus passing grade. Nah, di sini Bapak Ibu tentunya ya, kita masih melihat bahwasanya salah satu penentu yang bisa mempercepat terbukanya pendaftaran di SSCASN itu tentunya adalah di bagian eh, progres ya, progres yang ada di portal resmi dari Kemendikbudristek. Ini kita perhatikan posisinya masih seperti kemarin Bapak Ibu ya, masih sementara dalam proses integrasi sistem data. Kalau belum sampai mentok di persiapan pendaftaran, maka secara otomatis pendaftaran SSCASN ini pasti belum dibuka, karena penentunya ada di bagian sini, persiapan pendaftaran. Kalau ini sudah full hijau, maka akan dimulailah pendaftaran di SSCASN tentunya. Tapi persoalannya posisinya masih di pertengahan integritas sistem data Bapak Ibu ya, sehingga dipastikan untuk hari ini dan kemungkinan besok ya, itu belum dibuka untuk pendaftaran di SSCASN. Tetapi kita masih menunggu ya, mudah-mudahan integrasi sistem data ini sudah full sebelum tanggal 25 Oktober, sehingga nantinya itu sudah ada progres menuju ke persiapan pendaftaran. Karena logikanya Bapak Ibu ya, pendaftaran di SSCASN dibuka apabila integrasi sistem data itu selesai. Nah, apa itu integrasi sistem data? Adalah API service dari Kemendikbudristek ke BKN ternyata belum sepenuhnya selesai Bapak Ibu, dia diserahkan ke BKN. Begitu juga dengan data dari Kemenkes. Nah, itu adalah menjadi salah satu penyebab sehingga integrasi sistem data ini masih berada di pertengahan. Nah, tapi kita doakan ya, mudah-mudahan secepatnya nanti integrasi sistem data ini bisa langsung full dan bisa menuju ke bagian persiapan pendaftaran. Nah, kalau persiapan bagian pendaftaran ini sudah full hijau juga, maka secara otomatis pendaftaran akan segera dimulai. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu tentunya melihat ya bahwa ini adalah penentu ya, penentu agar pendaftaran SSCASN dimulai itu apabila progresnya full sampai di persiapan pendaftaran. Dalam hal ini adalah full hijau Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini Prof Nunuk ya sudah pernah memposting bahwasanya untuk pendaftaran seleksi itu dilaksanakan secara serentak Bapak Ibu ya. Itu dimulai tanggal 25 Oktober sampai 7 November. Nah, kalau misalkan tidak meleset di tanggal awal, itu salah satu faktor pendukung adalah progresnya itu full. Progres di PPPK Kemendikbudristek itu full, yaitu integrasi sistem data dan persiapan pendaftaran harus full hijau. Tetapi full hijaunya itu tepat di tanggal 20, anggaplah di 24 Oktober, sehingga nantinya pendaftaran dibuka 25 Oktober. Kalau sampai tanggal 25 Oktober ternyata
belum full hijau sampai di persiapan pendaftaran, maka kita masih menunggu di tanggal 26 sampai di tanggal 20 sampai di tanggal 7 November. Nah, jadi banyak waktu untuk menunggu untuk pendaftaran seleksi. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya adalah kesabaran Bapak Ibu ya. Karena belum tentu tanggal 25 Oktober dibuka pendaftaran. Bisa jadi di tanggal 26, 27, 28 seperti itu ya. Yang jelasnya batas akhirnya 7 November. Begitu juga untuk penempatan guru lulus PG. Itu direncanakan 25 Oktober tetapi ada rentang waktu 14 hari kesempatan untuk menunggu. Karena rentangannya itu 25 Oktober sampai tanggal 7 November tahun 2022 untuk pengumuman penempatan bagi guru yang sudah lolos passing grade pastinya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, sekarang ada yang bertanya, bagaimana Pak kalau misalkan verbal ijazah kita itu masih menunggu pemeriksaan? Ceritanya masih menunggu pemeriksaan, tetapi verbalnya dikunci dan anggaplah tiba-tiba pendaftaran di SSCASN itu dibuka, sedangkan verbal kita itu masih menunggu pemeriksaan alias dikunci. Di sini admin akan pertegas lagi bahwa sekali lagi untuk pelamar P1 untuk data seleksi administrasi itu diambil dari data seleksi administrasi tahun 2021 sehingga nantinya tidak ada pengumuman hasil seleksi administrasi untuk P1. Nah, sekarang apakah berbahaya apabila menunggu proses pemeriksaan data info GTK guru lulus PG pada saat SSCASN dibuka? Itu sama sekali tidak berbahaya Bapak Ibu ya, karena ini menunggu proses pemeriksaan. Yang berbahaya itu apabila status verbal Bapak Ibu ditolak. Nah, seperti itu ya. Jadi saya rasa sudah terjawab Bapak Ibu ya. Itu tidak akan mengganggu apabila Bapak Ibu mendapatkan penempatan di SSCASN. Faktor pertama yang menjadi alasan admin karena hasil seleksi administrasi yang digunakan adalah hasil seleksi administrasi tahun lalu. Nah, yang kedua adalah yang penting jangan status verbalnya ditolak. Seperti itu ya. Ini jawaban kami. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu ya. Ini yang aman. API verbal selesai. Tetapi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sudah hilang itu status dikuncinya. Ini yang status dikunci sudah hilang Bapak Ibu ya. Penyebabnya kenapa status poin 10 kondisi verbal dikunci itu sudah hilang. Salah satu penyebab utamanya itu adalah karena sementara dalam proses integrasi Bapak Ibu ya. Nah, kalau sementara dalam proses integrasi, maka kondisi verbal yang masuk ke servernya BKN itu tidak boleh dikunci. Makanya kondisi verbal poin 10 ini dihilangkan karena sementara dalam proses integrasi sistem data Dapodik masuk ke SSCASN yang tujuannya untuk mendeteksi bahwasanya Bapak Ibu itu adalah P1, P2, P3 dan P4 seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian di sini Bapak Ibu perhatikan ya. Nah, ini tujuannya sebenarnya untuk verbal ijazah, kemudian data Dukcapil itu nantinya fungsi utamanya adalah agar sistem SSCASN dapat mengenali bahwasanya Bapak Ibu adalah P1, P2, P3 dan pelamar umum seperti itu ya. Oke, untuk tambahan informasi silakan simak penetapan kebutuhan dari panel RB berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.